Pak Ufron, ini terkait RUU HIP ini dibatalkan ya, diganti menjadi BPIP. Apakah ini menyelesaikan masalah atau menambah kegaduhan di masyarakat, Pak Ghufron, menurut Anda? Mas Nasir, Mas Mahfud, dan Mitra Muslim, kalau dilihat dari prolegnas prioritas 2020, ini belum dibatalkan, ini belum ditarik, ini belum dicoret. Jadi resmi sekarang itu bunyinya masih RUU HIP. Tetapi kemudian DPR bersurat kepada Presiden untuk kemudian mendapatkan respon atau tanggapan berkaitan dengan daftar isian masalah apa sebenarnya yang akan dikirim oleh Presiden. Ternyata tanggal 16 Juli kemarin, hari Kamis, Presiden mengirim 5 menterinya dan mengirim surat Presiden dengan 3 lampiran. Salah satu lampirannya adalah rancangan undang-undang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pertanyaannya adalah, apakah otomatis RUU HIP itu akan dicabut dengan adanya usulan RUU BPIP dari Presiden? Kalau menurut saya ini prosesnya panjang. Karena apa? Bisa saja bahwa nanti itu akan dibahas, itu pun dibahasnya setelah reses. Reses itu terakhir tanggal 13 Agustus, sehingga nanti baru 14 Agustus kalau mau cepat dibahas. Tentu bicara soal apakah nanti nomenklaturnya, namanya, sistematikanya sama, masih RUU HIP, tapi dengan perubahan substansi sebagaimana masukan dari pemerintah. Itu yang pertama opsinya opsinya yang pertama. Opsi yang kedua adalah apakah DPR mau kemudian mengganti nomenklaturnya menjadi RUU BPIP dan kemudian substansinya, isinya, sistematikanya itu seperti yang diusulkan oleh pemerintah. Kita belum tahu itu karena nanti masih menunggu setelah masa reses ini. Kita tentu kalau tadi pertanyaannya itu, kalau menurut saya ini proses dialektika. Jadi DPR menyodorkan RUU HIP, tapi Presiden menyodorkan RUU BPIP. Sehingga nanti kira-kira jalan tengahnya seperti apa gitu. Jadi kan ada tesa, antitesa, sintesanya seperti apa gitu. Tapi saya ingin memberikan catatan yang penting bagi ini, bahwa pada waktu 5 menteri yang diutus oleh Presiden itu ketemu DPR, ketemu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, itu disampaikan bahwa soal RUU BPIP, tentu sebenarnya adalah RUU HIP itu tidak segera dibahas, tetapi akan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan kritik, masukan, saran begitu terhadap RUU BPIP ini, dan akan dibahas setelah masa reses. Saya kira itu catatan pagi ini, Mas Mahfud, Mas Rasil. Ya, baik, Bapak. Untuk terkait apa yang dijelaskan oleh Bapak, RUU HIP ini sebenarnya belum dihapus, ya. Ini berarti kondisinya masih fleksibel banget, Bapak. Masih ada kemungkinan ke depannya ini dilanjutkan gitu ya. Iya. Ya, politik itu kan memang dinamis, Mas Mahfud. Nasib kita Mitra Muslim. Pada sesi yang beberapa minggu yang lalu, saya di Radio Suara Muslim mengatakan bahwa di prolegnas yang kemarin 16 itu dicabut, ternyata kan RUU HIP nggak dicabut tuh. Berarti kalau tidak dicabut, itu kan akan dibahas lebih lanjut begitu. Hanya persoalannya di sana sini ada protes, ada keberatan, bahkan ada demo yang gitu, ada fatwa MUI gitu juga, dan banyak ormas yang kemudian tidak setuju. Maka kemudian pemerintah merespon dengan membuat RUU BPIP dengan menaikkan kelas yang sebelumnya BPIP itu adalah diatur dengan peraturan Presiden, terus hendak mau dinaikkan kelas akan diatur melalui undang-undang. Kira-kira begitu, Mas Nasir, Mas Mahfud. Pak Ghufron, kalau dilihat prosesnya begitu ya, simbolnya, kita lihat Presiden mengirim 5 orang menteri
bukan main juga menteri yang dikirim begitu ya. Ada Menko Polhukam, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara. Sebegitu pentingkah begitu undang-undang RUU BPIP ini, atau tadi dari sisi lain, dari segi dialektika politiknya untuk meredam ke protes-protes dari massa tersebut, dari massa ya, sehingga perlu simbolnya seperti ini begitu ya, 5 orang langsung diutus menteri. Ya, kalau ini ilmu baca itu, Mas, ilmu baca apa namanya ya, ilmu baca psikologis kali ya. Itu kalau mungkin saya boleh membaca, ingin mengatakan bahwa pemerintah serius menyodorkan sebuah RUU BPIP gitu. Ya. Pemerintah ini serius merespon tuntutan masyarakat gitu, sehingga dengan demikian kemudian menteri-menteri yang diutus tadi, apalagi kemudian Menteri Pertahanan gitu kan, Menko Polhukam, kan mestinya cukup sebenarnya Menteri Menkumham nih Mas. Ini begitu serius dan penting. Menurut saya ini bisa dibaca sebagai bahwa pemerintah serius merespon tuntutan masyarakat, bahwa pemerintah harusnya memang harus sejak awal merespon itu sesuai kehendak aspirasi masyarakat. Oleh karena itu kata-kata kuncinya kan tidak segera dibahas, ingin mendapatkan masukan seluas-luasnya dari masyarakat, baru pada saatnya kelak akan dibahas setelah pandemi COVID, kira-kira begitu. Tapi itu kan bahasa politik Mas, itu bersayap Mas ya. Bicara bahasa politik Pak Hufron, sebelum kita jeda, apakah secara tersirat begitu pemerintah juga menyebutkan mereka menolak RUU HIP ini dengan menyodorkan BPIP? Kalau dipahami bahwa menolak tentu tidak. Tentu harus dipahami bahwa sebenarnya memang yang memiliki hak inisiatif dalam konteks RUU HIP itu memang DPR. Tapi pemerintah harus membahas bersama. Pada akhirnya disetujui oleh Presiden. Tapi sampai membahas bersama, menyetujui bersama dan disahkan oleh Presiden itu, tentu kemudian pemerintah menurut saya harus merespon apa yang menjadi keberatan masyarakat, tuntutan dari masyarakat. Tuntutan masyarakat itu kalau menurut saya kan mencabut RUU HIP itu Mas gitu. Terus kemudian ditawarkanlah kemudian RUU BPIP gitu, yang itu lebih banyak membicarakan soal tugas, fungsi, wewenang dan struktur BPIP yang sebelumnya itu diatur di dalam Perpres, tidak dikuatkan melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang BPIP. Kira-kira begitu. Soal yang kemudian di dalam ketentuan umum bahwa Pancasila yang dimaksud ada Pancasila bagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu artinya clear, tidak mendiskusikan soal hari lahir Pancasila, kemudian bicara soal pidato Presiden 1 Juni, 25 Juni, ya sudah pokoknya 18 Agustus ya. Itu adalah merupakan Pancasila yang konstitusional sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Clear tidak membahas soal perdebatan dari Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Tafsir Pancasila harus selesai, itu soal sejarah gitu Mas. Baik Pak Hufron, kita nanti lanjut di segmen yang selanjutnya ya. Terima kasih Mitra Muslim yang sudah mengirimkan pesan berbagi opini di pagi hari ini tentang habis RUU HIP terbitlah RUU BPIP. Baik, dan di sambungan telepon Mitra Muslim kami bersama Pak Dr. Hufron SHMH, dosen hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya. Kami sapa Anda yang bergabung di WhatsApp ya. Iya. Tadi yang sudah bergabung sebelum Pak Hufron sempat kita baca Nasir ya. Iya. Biasanya undang-undang itu ditiadakan karena ada amanat dari pasal di Undang-Undang Dasar. RUU BPIP tidak ada sandarannya di Undang-Undang Dasar 1945. Barangkali ada pakar hukum yang bisa menjelaskan katanya ya. Nah, seberapa urgen sih BPIP ini dibuatkan dasar hukum berupa Undang-Undang Dasar, Bapak Hufron? Undang-undang ya? Iya, undang-undang. Terima kasih. Jadi kalau bicara soal apa sebenarnya dasar hukum sehingga RUU BPIP ini harus diterbitkan. Ya. Pertama sebenarnya kita mesti cek
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan itu, undang-undang itu dibentuk bisa karena perintah dari Undang-Undang Dasar 45. Iya. Yang kedua, undang-undang itu bisa dibentuk karena perintah undang-undang lain. Yang ketiga, undang-undang itu bisa dibentuk karena perjanjian internasional. Baru yang keempat adalah undang-undang itu bisa dibentuk karena perintah Mahkamah Konstitusi. Baru yang terakhir, undang-undang itu dibentuk karena kebutuhan hukum masyarakat yang begitu penting. Okay. Kalau tadi apakah ada dasar di dalam Undang-Undang Dasar 45? Iya. Secara eksplisit, ya tentu tidak ada perintah khusus gitu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kalau dilihat secara filosofis, ya tentu dasarnya adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Dasar 45 tadi, yang merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang kemudian itu dalam satu tarikan nafas. Yeah. Yang kemarin pada sesi yang lalu saya katakan, sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila kedua dijiwai sila pertama, menjiwai sila ketiga, keempat, kelima. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksud adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka tidak relevan berbicara soal berketuhanan yang berkebudayaan. Tidak tepat pemahamannya. Jadi kalau saya cek, tentu dasarnya ini lebih kepada kebutuhan hukum masyarakat, tapi itu subjektif. Artinya subjektif DPR dan juga itu subjektif Presiden. Yeah. Apakah betul bahwa hari ini, saat ini itu urgen, penting bahwa perlu dibentuk RUU BPIP gitu. Jadi sangat subjektif sekali gitu. Oke. Berarti bisa juga Pak Hufron ya kita menanyakan ke pendengar begitu atau ke masyarakat, seberapa butuh sih kita dengan undang-undang atau RUU BPIP ini begitu ya? Atau diadakan survei Pak Hufron? Betul. Oleh karena itu kenapa ini harus diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh politik gitu, tokoh pendidikan, tokoh budaya, dan seterusnya, untuk kemudian diberi kesempatan untuk kemudian memberikan respon, tanggapan, masukan, kritik terhadap RUU BPIP ini. Apakah ini urgent atau tidak gitu. Karena apa Mas Nasir, Mas Mahfud, bahwa pada prinsipnya setiap masyarakat memiliki rezim kebenaran sendiri, memiliki politik kebenaran sendiri gitu. Sebagai contoh ini Mas Nasir, kalau kita tengok sejarah ya, pada waktu Orde Baru ada bikin BP7. BP7 menyusun tafsir Pancasila, kemudian disebut P4 itu. Pada saat itu disebut Hari Lahir Pancasila 8 Agustus 45. Tapi zaman Pak Jokowi membuat BPIP, tapi belum menyusun tafsir sampai hari ini. Tapi yang muncul di publik itu adalah Aku Indonesia, Aku Pancasila. Itu Mas Nasir. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Hari Lahir Pancasila 1 Juni gitu. 45. Jadi kalau menurut saya tentu memang bisa saja setiap rezim ini memiliki kebenaran sendiri-sendiri, termasuk kebenaran politik sendiri. Kebenaran politik loh Mas Nasir, termasuk subjektivitas tadi itu, membuat Hari Lahir Pancasila, termasuk membuat tafsir Pancasila. Kira-kira begitu Mas Nasir. Oke, terima kasih Pak Hufron, terima kasih Pak Mas Duki tadi yang bertanya ya. Dan Mitra Muslim, suasana Idul Adha ini bukan hanya dirindukan oleh kita yang berada di Indonesia, bahkan gegap gempita yang mungkin tidak kita rasakan tahun ini juga dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jangan biarkan kesedihan melanda untuk mereka yang merindukan indahnya berbagai saat Idul Adha. Mari simak program Tabloid Udara. Ya, hari ini hari Senin 20 Juli bersama DT Peduli membahas kurban di luar negeri jam 3 sampai 4 sore di Suara Muslim Radio Network. Ingat ya Mitra Muslim, tiada amal terbaik ketika Idul Adha selain berkurban. Oke, semoga kurban kita lancar dan tidak banyak korban perasaan lagi ya. Pak Hufron ya. Baik, ada yang menarik nih yang disampaikan Pak Hufron tadi ya. Lembaga sebesar BPIP, kemudian tadi sudah berapa tahun ya, beberapa tahun begitu. Mungkin mereka akan mengeluarkan produk tertentu, tapi ternyata yang dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini hanya jargon tadi. Saya Pancasila, saya Indonesia, tadi saya NKRI dan lain sebagainya begitu.
mungkin saja karena melihat hal ini kemudian akhirnya masyarakat merasa nggak perlu ada undang-undang, atau bahkan di beberapa penolakan yang kita lihat di aksi-aksi itu salah satu poinnya adalah bubarkan BPIP. Gimana nih Pak Ufron? Mas Nasir, jadi memang ada sebagian pihak tidak setuju bahwa kalau Pancasila tadi itu diinstitutionalize, jadi dilembagakan gitu. Ya memang ada yang mengatakan begini, ideologi itu di banyak negara termasuk di negara kapitalisme, komunisme itu sebenarnya bisa menjadi instrumen represif negara kepada rakyatnya, Mas Nasir, atau menghantam lawan-lawan politiknya gitu. Menggebuk lawan-lawan politiknya gitu. Tafsir ideologi ya. Tafsir ideologinya. Oleh karena itu saya ingin memberikan catatan bahwa memang ada pada layer atau lapisan atau level state gitu urgent bahwa pengamalan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negara. Ya, kenapa? Karena kita memahami bahwa ideologi di satu sisi itu bisa dipegang oleh penguasa yang disebut sebagai malevolent. Malevolent ya. Malevolent itu adalah ideologi itu dipegang oleh penguasa yang sebenarnya dia jahat tapi dibungkus seolah-olah dia baik gitu, Mas Nasir. Dia yang korup, pemburu rente gitu kan. Terus diktator gitu. Tetapi di sisi lain bahwa rezim itu juga bisa dipegang oleh mereka yang disebut sebagai benevolent, orang-orang baik, negarawan yang difungsikan untuk mendekatkan kepada tujuan negara. Ya, catatannya adalah kita ini kan khawatir bahwa sebuah ideologi itu dipegang oleh tadi penguasa yang malevolent tadi, maka itu bisa dipakai untuk menggunting lawan-lawan politiknya, menggebuk lawan-lawan politiknya. Tetapi sebenarnya di tangan penguasa yang baik gitu, yang negarawan, tentu dimasukkan ideologi itu untuk memperdekat jarak tercapainya tujuan negara. Kalau Indonesia ya kesejahteraan rakyat itu gitu, Mas Nasir. Jadi saya kira ini catatan penting bahwa tadi saya di awal katakan bahwa setiap rezim memiliki rezim kebenaran sendiri, politik kebenaran sendiri, yang itu kemudian bisa ditunjukkan dengan oleh banyak orang disebut 1 Juni 1945 itu sebagai rezim kebenaran sendiri yang dibikin oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Dikhawatirkan bahwa nanti itu ketika bilang aku Pancasila, aku Indonesia, yang nggak sesuai dengan tafsirnya pemerintah dianggap dia tidak Indonesia dan tidak Pancasilais. Itu yang kemudian berbahaya, Mas Nasir, Mas Mahfud. Baik, Pak Ufron, apakah BPIP ini akan membuat sejahtera negara kita untuk saat ini ya? Karena tadi kan ada tujuannya, salah satunya adalah untuk mesejahterakan negara, begitu ya? Ya, kalau itu pertanyaannya tentu sulit dijawab. Sulit. Jadi maksudnya itu begini. Pemerintah itu kan kemudian memiliki tujuan. Tidak ada negara yang tidak memiliki tujuan. Semua negara di dunia ini memiliki tujuan. Dalam konteks kemudian mendekatkan antara tujuan negara itu, maka pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara. Ada namanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Di samping itu dalam konteks pembinaan ideologi negara itu, kemudian ada namanya BPIP gitu. Tapi dibentuk dalam produk hukum namanya Perpres gitu. Legislatif, eksekutif, yudisial termasuk ini disebut sebagai organ penunjang, Manasir. Jadi auxiliary organ state, jadi organ penunjang sebenarnya buat pemerintah dalam rangka adalah pembinaan ideologi. Ya lagi-lagi kesemuanya tadi itu, semua lembaga negara itu ujung-ujungnya harus bergerak menuju arah yang disebut sebagai kesejahteraan sosial tadi. Tapi pertanyaannya apakah BPIP ini juga menunjukkan pada sebuah isyarat lebih mendekatkan kepada tujuan? Ya tentu harus ada riset itu, Mas Nasir, karena ada riset lagi, betul, banyak riset, karena ada sebagian mengatakan bahwa kalau ini dinaikkan menjadi undang-undang, ya tentu ini berimplikasi kepada anggaran melalui APBN gitu. Tentu ini juga biaya tersendiri dan harus dikaitkan dengan kira-kira outcome-nya apa.
kira-kira apa benefitnya, apa kira-kira nanti manfaatnya buat masyarakat banyak, maslahatnya apa sih buat masyarakat, negara dan bangsa ini. Baik. Kira-kira gitu pertanyaannya Mas Nasir, Mas Pak Mahfud. Ufron, pertanyaan terakhir tadi ya. Tadi bicara anggaran, beberapa waktu yang lalu Presiden juga mengatakan memangkas badan-badan tertentu begitu ya. Termasuk Pak Ufron mengatakan kalau kita menanyakan peran dari BBB harus ada riset, apanya yang mau diriset begitu ya, hasilnya belum ada begitu. Nah, ini apakah masuk badan yang ya udah dipangkas aja gitu ya, ketimbang dikasih undang-undang? Ya, ini namanya soal pilihan politik ya. soal pilihan politik. Ya. Kadang kan setiap rejim itu ingin memiliki legacy, Mas Nasir, Mas Mahfud. Iya. Apa legacy saya gitu? Saya ingin legacy saya ibu kotanya pindah gitu. Ya. Tapi karena tiba-tiba kondisi pandemik, maka saya kok tidak tepat harus ngomong soal ibu kota. Yang kedua, bisa saja sih ada alasan yang bisa diterima omong begini. Bahwa sebenarnya ada pertarungan ideologi besar di dunia ini. Kalau menurut saya ideologi yang besar itu adalah satu kapitalisme, yang kedua adalah komunisme gitu. Ini sekarang lagi bertarung juga dan itu berimplikasi terhadap ekonomi dunia, Mas Nasir. Maka Indonesia juga ingin menghadang itu dengan kemudian menawarkan ideologi Pancasila. Persoalannya adalah kalau kita berbicara soal ekonomi gitu ya, politik gitu, kalau bisa dicek itu nafasnya adalah kita ini ideologi kapitalisme, Mas Nasir. Sehingga dipandang penting bahwa sebenarnya kita ini harus menyodorkan sebagai apa yang dimaksud sebagai ideologi terbuka, ya Pancasila itu sebagai ideologi yang cocok buat bangsa Indonesia gitu. Tapi lagi-lagi memang membahas soal ideologi Pancasila dalam saat pandemi COVID ini yang menurut saya salah momentum gitu, Mas Nasir. Salah tempat, salah momentum gitu ya, salah kostum gitu menurut saya juga. Oleh karena itu tentu harus dibahas dalam kondisi normal, cukup waktu yang luar biasa longgarnya, sehingga pikiran kita ini lebih jernih, lebih objektif melihat persoalan daripada yang pikiran yang sentimental atau baper. Saya kira gitu, Mas Nasir. Baik, terima kasih Pak Gufron untuk ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan setelah menyimak penjelasan dari Pak Gufron, tentunya kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ya, dan semoga bisa diskusi di lain kesempatan, Pak Gufron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nasir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.